Halo semuanya, masih bersama Cerita Mastiko Channel di sini ya. Untuk beberapa saat ke depan akan menemani kalian dalam sebuah cerita dari alur film di sini ya, yang terjadi pada masa era Sengoku, sekaligus menjadi titik awal perjalanan Tokugawa Ieyasu sebagai seorang penguasa tunggal di daratan Jepang. Dan periode ini dikenal dengan zaman Edo, menceritakan tentang Tokugawa Ieyasu setelah berhasil memenangkan pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, yang menjadikan dirinya Tokugawa Ieyasu menjadi shogun pada awal kepemimpinannya. Ternyata ini mendapatkan pertentangan dari kanan kiri, termasuk dari klan Toyotomi yang sekaligus menjadi rival abadinya, karena klan Toyotomi masih merasakan sakit hati dari pengkhianatan Tokugawa Ieyasu. Pasalnya Tokugawa Ieyasu dianggap telah merebut kekuasaan yang diberikan oleh mendiang Hideyoshi kepada Hideyori. Menyadari akan kekuatan musuh-musuhnya, seorang bernama Sanada Yukimura sebagai jenderal veteran perang sekaligus loyalis setia klan Toyotomi merekrut 10 kesatria terpilih dari berbagai wilayah di Jepang untuk membantunya mempertahankan kastil Osaka, sehingga mereka terkenal sebagai kelompok Sanada Jiyushi. Dan kisah selengkapnya bisa kalian simak dengan di alur cerita film Sanada Tenbrei. Berlatar pada tahun 1614, dimulai ketika Tokugawa Ieyasu akan melangsungkan rencana kampanye militernya ke wilayah kastil Osaka. Tujuannya adalah meminta pemimpin klan Toyotomi supaya bersedia mengakui dirinya sebagai shogun dan bersedia mengakhiri pemberontakan kepada pemerintahannya. Merasa tertekan, Hideyori, seorang penerus klan Toyotomi sekaligus putra dari pasangan Hideyoshi serta Ieyasu, mempercayakan semua masalah ini kepada salah satu jenderalnya yang bernama Sanada Yukimura. Beliau adalah seorang veteran perang Sekigahara yang amat tersohor, meskipun pada saat itu klan Toyotomi harus mengakui kekalahannya dari klan Tokugawa beserta aliansinya. Yukimura merasa bimbang saat mendapatkan tugas berat, karena para samurai terbaik dari kalangan klan Toyotomi sudah sangat sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan sebuah ide untuk mengumpulkan atau merekrut daripada ninja-ninja untuk menjadi pasukannya. Dan usahanya itu sendiri tidak sia-sia. Dia berhasil mengumpulkan 9 ninja serta samurai dari seluruh kawasan Jepang, yang diantaranya adalah Sarutobi Sasuke, Kirigakure Seijo, Kege Juzo, Miyoshi Shikai, Unura Kuro, Miyoshi Isa, Muchi Sugiro Kuro, serta anaknya yang bernama Sanada Desuge, dan tidak termasuk Naruto di sini ya. Dan dirinya juga menjadi anggota daripada 9 ninja tersebut yang dikenal dengan kelompok Sanada Jiyushi. Sarutobi Sasuke dan Kirigakure Seijo, kedua ini adalah ninja yang paling hebat dan kuat dari semua anggota Sanada Jiyushi, serta loyalitasnya sudah tidak bisa dipertanyakan untuk melindungi daripada klan Toyotomi dari ancaman pihak musuh. Dan pada saat rapat dewan militer diadakan daripada pimpinan klan Toyotomi itu sendiri, Sarutobi Sasuke serta Kirigakure Seijo membantu daripada Jenderal Yukimura untuk memecahkan kebuntuan yang dialami sang jenderal itu pada saat rapat berikut, serta memberikan usulan kepada Yukimura kepada Hideyoshi untuk mengizinkannya membangun sebuah benteng di wilayah selatan. Dan secara tidak terduga, usulan dapat diterima oleh sebagian dewan militer termasuk Hideyori. Dan tanpa buang waktu, mereka pun akhirnya membangun benteng di bagian selatan tersebut, dan diberikan nama benteng tersebut adalah Benteng Sanada.
殿、火薬はこれで全部だ。あ、ありがとう。のんきなこと言ってんじゃねえ。Pada malam harinya, Sasuke dan Seizo tengah berjalan-jalan di mall kawasan desa Pugut, guys ya. Ada mallnya. Secara mengejutkan, mereka berdua dihadang oleh kelompok ninja dari desa tersebut dipimpin oleh Sekuro. Dan dari sinilah asal-usul Sasuke serta Seizo dapat diketahui bahwa mereka berdua adalah dulunya merupakan bagian dari ninja yang berasal dari desa Kagutsu. Tetapi karena desanya sudah tidak mempunyai visi dan misi lagi sebagai seorang ninja, mereka memutuskan keluar. Dan inilah jalan ninja daripada Sasuke dan Seizo. Walaupun keluarnya mereka berdua dari desa tersebut ternyata memiliki efek yang fatal karena mereka sudah dianggap sebagai pengkhianat daripada desa Kagutsu. Terlebih lagi Sasuke dan Seizo lebih memilih bergabung dengan klan Toyotomi dan menjadi bagian daripada anggota Sanada Juyushi. Maka dari itulah saat ini Senkuro berniat untuk membunuh mereka. Tidak hanya Senkuro, keinginan untuk melumpuhkan daripada anggota Sanada Juyushi juga menjadi misi bagi Hotaru, karena ternyata Hotaru sendiri mempunyai dendam pribadi lebih ke masalah hati kepada Seizo, sehingga perkalian antara ninja pun tidak bisa dielakkan lagi. Mereka benar-benar berkelahi dengan kemampuan masing-masing yang sangat keren banget, sampai-sampai stamina mereka berdua terkuras. Namun saat akan melanjutkan kembali pertarungan tersebut, tanpa diduga pertarungan itu dihentikan seorang yang bernama Kagutsu Sasuke, yang merupakan seorang pemimpin klan dari ninja dari desa Kagutsu, sekaligus sebagai ayah daripada Hotaru. Dan Kagutsu Sasuke menyuruh Hotaru dan Senkuro untuk mundur. Terlebih juga dia meminta kepada Senkuro agar tidak mengganggu lagi Seizo. Hal ini dilakukan demi anaknya yang ingin menyelesaikan masalah pribadinya dengan Seizo secara jantan. Pada pagi harinya, saat akan merampungkan pembangunan benteng Sanada, mereka mendapat seorang yang sedang memanfaatkan ketenaran daripada anggota Sanada Juyushi dengan mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah salah satu daripada anggota Sanada Juyushi, yang dimana orang tersebut bernama Neuzo Jinpachi. Tentu saja Jinpachi dianggap telah bersalah karena menyalahgunakan daripada alma mater daripada Sanada Juyushi untuk kepentingan pribadinya, dan secara otomatis di sini nama daripada kelompok Sanada Juyushi menjadi tercoreng akibat ulah Jinpachi. Mendengar hal itu, Seizo langsung merasa emosi karena dia memang memiliki sifat yang sangat tegas dan tidak kenal kompromi. Maka dari itu dia menjatuhkan hukuman dengan cara akan mengeksekusi Jinpachi. Tetapi aksi daripada Seizo dihentikan oleh Sasuke tanpa alasan yang jelas. Bahkan secara sepihak Sasuke merekrut daripada Jinpachi menjadi anggota Sanada Juyushi yang ke-10. Sontak keputusan itu membuat sebagian daripada anggota Sanada Juyushi menolak, termasuk Uno itu sendiri. Tetapi keputusan Sasuke menang karena mereka melakukan voting. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1614 atau 1614, akhir dari sebuah periode yang ditunggu-tunggu, pasukan Tokugawa Ieyasu telah berada di wilayah Kastil Osaka dengan membawa pasukan kurang lebih 200.000 prajurit yang sudah siap menyerang. Tanpa berpikir panjang, Tokugawa Ieyasu langsung memberikan komandonya untuk melakukan serangan pertamanya. Hingga momen itu dikenal dengan peristiwa pengopungan Osaka. Tidak main-main Tokugawa mengerahkan seluruh prajuritnya terbaik dari satuan kavalerinya
dari divisi infanteri di sini meluluh lantakan Kastil Osaka. Penyerangan itu akan diawali ke benteng Sanada di mana para anggota Jushi berada di sana. してみた罪なく若々しくまさに Pasukan Tokugawa terlebih dahulu mengarahkan divisi senapan api untuk menjebol benteng. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil karena benteng Sanada begitu sangat kokohnya dan tidak mau kehilangan akal. Para komandan dari klan Tokugawa segera menyiapkan kembali pasukannya, dan kali ini mereka mengerahkan barisan daripada infanterinya untuk menerobos ke dalam benteng Sanada. Dan lagi-lagi usaha itu kembali gagal karena medan parik yang begitu curam membuat pasukan daripada Tokugawa itu kesulitan untuk bergerak. Memang pasukan daripada klan Toyotomi telah mempersiapkan pertempuran ini secara matang dari jauh-jauh hari. Dan dari arah kejauhan Tokugawa mulai kesal karena serangan demi serangan dari pasukannya dapat digagalkan oleh para anggota Sanada Jiyushi. Kemudian dia kembali lagi memerintahkan kepada setiap pasukannya untuk menerobos masuk ke dalam benteng Sanada bagaimanapun caranya, hingga akhirnya apa yang dilakukan Tokugawa berbuah manis. Pasalnya pasukan kini satu persatu telah berhasil masuk ke dalam benteng Sanada, dan pertarungan jarak dekat pun tak bisa dihindarkan. Dan di saat yang sama, Zeizo mulai memanfaatkan kelemahan daripada anggota klan Tokugawa sampai dirinya berhasil membuat sebagian dari pihak musuh melarikan diri dari sana. Tokugawa Ieyasu menarik mundur seluruh pasukannya dari medan peperangan sehingga pertempuran pada hari pertama ini berhasil dimenangkan daripada klan Toyotomi. Selepas dari kemenangan, para anggota Sanada Jiyushi melakukan pesta dengan menenggak soju sampai mereka hilang kesadaran dalam euforia, dan Jinpachi sendiri membual bahwa dia sudah menumbangkan puluhan prajurit daripada Tokugawa. Namun perkataan itu langsung disanggah oleh Uno karena dia mengetahui Jinpachi cuman bisa ngumpet di bawah paci pada saat peperangan. Di tempat lain, Seiso dan Sasuke tiba-tiba dihampiri oleh Hotaru. Kedatangannya kali itu hanya untuk memperingatkan bahwa pasukan Tokugawa tidak akan mudah dikalahkan dan kemungkinan besar Kastil Osaka akan hancur. Pada pagi harinya, Tokugawa Ieyasu sekali lagi mencoba menyerang benteng Sanada secara all out agar pasukan bisa dengan mudah menerobos sampai masuk ke dalam jantung pertahanan. Dan penyerangan ini akan diawali dengan beberapa tembakan dari divisi kavaleri. Tetapi lagi-lagi anggota Sanada Jiyushi menjadi momok yang menakutkan bagi para pasukan Tokugawa itu sendiri, dan dengan mudahnya dia menghancurkan daripada divisi kavaleri tersebut hingga porak-poranda dan memukul mundur. Sementara di sisi lain, secara tidak terduga, pasukan Tokugawa membelokkan arah serangannya. Yang kali ini mereka menuju benteng 8 yang dinilai memiliki penjagaan paling lemah. Dan secara mengejutkan, serangan ini dimotori oleh daripada ninja Kagutsu yang mulai bergabung dengan kubu Tokugawa. Akibat gerbang utama di benteng itu dapat diterobos masuk dengan mudah sampai-sampai
Meriam Tokugawa bisa leluasa menembakkan meriamnya hingga jangkauannya tembakan dapat mengenai kediaman dalam. Melihat kekacauan yang terjadi di sana, para anggota Sanada Juyushi bergegas masuk dan merapat ke lokasi di dalam TKP tersebut untuk menghentikan daripada divisi kavaleri Tokugawa. Alhasil, rencana Tokugawa untuk mempertukarkan Castle Osaka kembali gagal, dan bahkan dia memutuskan untuk mengajukan sebuah syarat gencatan senjata dengan klan Toyotomi. Dan syarat itu berisikan bahwa klan Toyotomi diharuskan menghilangkan benteng-benteng parit yang ada di sepanjang Kastil Osaka. Mendengar persyaratan itu, sebagian para petinggi militer klan Toyotomi tidak menyetujuinya, karena mereka khawatir apabila parit-parit dihapuskan maka akan mudah para penyusup dari pihak Tokugawa untuk memasuki kastil. Walaupun Lady Odo sendiri memperlihatkan keyakinannya bahwa Tokugawa tidak akan melanggar syarat dan kesepakatan daripada gencatan senjata tersebut. Alhasil, dengan terpaksa keputusan itu harus diterima oleh sebagian pihak. Selepas rapat itu, Sasuke dan Seisho kembali lagi meyakinkan Jenderal Yukimura agar membatalkan penghapusan benteng parit karena ini adalah sebuah kesalahan yang fatal daripada Lady Odo. Untuk mempercayai Tokugawa, namun usaha mereka tidak bisa disetujui. Pasalnya, Yukimura telah belajar dari serangan Tokugawa yang hampir merenggut nyawa Lady Odo. Maka demi kebaikan klan Toyotomi sendiri harus mengikuti syarat gencatan senjata tersebut. Di saat yang sama, Sasuke dan Seisho kembali lagi mendapatkan sebuah kabar dari salah satu anggotanya bahwa kejadian yang terjadi di gerbang 8 bukan disebabkan karena lemahnya benteng tersebut, melainkan kekacauan itu terjadi atas sabotase dari seorang pengkhianat di dalam tubuh anggotanya sendiri. Semua itu berawal dari Sasuke melepaskan sebuah panah berasap yang menjadi simbol isyarat penyerangan. Hal itu, namun Sasuke mengenai hal itu sendiri tidak mempercayai kabar yang belum pasti kebenarannya karena dia sangat mempercayai anggotanya sendiri. Di atas sikap kelebihannya itulah yang membuat Seisho melampiaskan rasa kebenciannya terhadap Jinpachi, yang dimana alasan perekrutan di Jinpachi itu sendiri karena wajahnya emang mirip dengan Hideyori. Akhirnya, kemudian pada tahun 1915, akhirnya semua parit dan pertahanan benteng Osaka dilepas, termasuk pertahanan di benteng Sanada itu sendiri yang dinilai sangat kokoh. Dan sementara kejadian pelucutan pertahanan militer itu membuat Hideyori merasa khawatir. Maka untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dia bersiap untuk melakukan seppuku sesuai dengan tradisi dan prinsip samurai sejati. Pada bulan Mei tahun 1615, apa yang dikabarkan itu benar-benar terjadi. Menjadi sebuah kenyataan bahwasannya Tokugawa Ieyasu mengkhianati daripada kesepakatan gencatan senjata karena dia mengklaim bahwa pihak Toyotomi telah melakukan pemberontakan terlebih dahulu. Maka dari itu beliau kembali menyerang benteng Osaka dengan mengerahkan 180.000 pasukan. Di sisi lain, pihak Toyotomi merasa bahwa inilah akhir daripada kejayaan klan Toyotomi. Namun, Lady Odo tetap meminta para samurainya untuk berjuang membela Hideyori sampai titik darah penghabisan. Dalam fase kedua ini, Tokugawa telah mempersiapkan serangan ke wilayah Osaka secara matang dan lebih dulu menyerang benteng Daumyoji sebagai basis kekuatan militer klan Mori yang berpusat di daerah Kawachi.
Pertempuran itu dikenal dengan Battle of the Emoji 1615, sekaligus masuk dalam rangkaian peristiwa pengepungan Osaka pada jilid kedua. Dan tidak main-main, dalam pertempuran besar-besaran itu pasukan klan Mori dapat berhasil ditumpangkan dengan mudahnya, termasuk terbunuhnya salah satu jenderalnya yang pertama, Gato Matabai. Karena Tokugawa sebelumnya telah mengetahui bahwa klan Mori merupakan aliansi klan Toyotomi yang sulit untuk dikalahkan. Terbunuhnya Jenderal Matabai membuat rencana Jenderal Sanada Yukimura menjadi terganggu. Maka pada malam harinya beliau merubah strategi perangnya dengan menitik pasukan semua anggota Sanada Jushi di tengah-tengah pertempuran agar mereka bisa langsung menarikkan sosok Tokugawa. Namun untuk mensukseskan rencana tersebut, beliau akan menunggu tanda isyarat dari sisa-sisa pasukan daripada klan Mori untuk menyerang dari segala sisi. Atas rencana itu, semakin sadar akan kesalahannya yang telah berkhianat dengan melakukan sabotase dan berniat kembali membuktikan loyalitasnya kepada klan Toyotomi, yang sebelumnya diketahui bahwa Soso telah bekerja sama dengan Senkuro untuk membantunya dalam penyerangan gerbang 8. Tetapi kini dia telah tersadar dan balik menyerang Senkuro. Kejadian itu lantas dilihat para anggota Sanada Jushi yang lain. Akibatnya Seiso berencana untuk mengeksekusi daripada Sozo yang sebelumnya telah berkhianat. Namun lagi-lagi di sini aksinya dihalangi oleh Sasuke. Pada keesokan harinya, tanggal 7 Mei, Tokugawa beserta pasukannya telah berada di wilayah Osaka dan akan menghadapi pasukan Toyotomi yang berkekuatan 70.000 pasukan itu. Meskipun kalah jumlah, namun klan Toyotomi tidak pernah gentar sedikit pun. Pertempuran yang menentukan nasib Osaka pun akhirnya pecah. Pada saat pertempuran berjalan dengan sengit, salah satu anggota Sanada Jushi yang bernama Uno harus tewas dalam pertempuran tersebut setelah dirinya berkorban demi melindungi Jenderal Yukimura dari serangan pihak musuh. Kematian Uno membuat mental anggota Sanada Jushi semakin menguat, apalagi klan Mori telah berhasil bergerak dari segala sisi dan itu membuat Tokugawa merasa gentar. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh Jenderal Yukimura serta Daisuke untuk bergerak lebih ke dalam lagi. Tetapi rencana itu harus dibayar mahal dengan kematian Zozo dan Komonosuke yang dibunuh oleh Senkuro. Melihat teman-temannya tewas, Seiso tidak tinggal diam. Dia berusaha menyerang Senkuro dengan sekuat tenaga, dan dalam beberapa gerakan saja Seiso mampu melumpuhkan musuhnya secara otomatis. Daripada kejadian itu membuat pergerakan daripada Jenderal Yukimura untuk menantang duel Tokugawa menjadi terbuka lebar. Tetapi sangat disayangkan, pengawalan ketat pasukan Tokugawa membuat pergerakan daripada Yukimura serta Daisuke harus berhenti setelah beberapa peluru akhirnya bersarang di dalam tubuh mereka. Sasuke yang melihat kejadian itu pun menjadi sangat emosi. Sebelum meninggal, Jenderal Yukimura menitipkan pesan kepadanya agar Sasuke bisa menjaga Hideyori serta Lady Udo, serta memberikan pedang atau katana Murasama
kepada dirinya. Katana Murasama sendiri adalah sebuah pedang bermutu tinggi yang disukai oleh Tokugawa Ieyasu, tetapi secara perlahan pedang tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan Tokugawa. Setelah kematian Jenderal Yukimura, kini tak ada lagi seorang jenderal dari kubu klan Toyotomi yang mampu memimpin, sehingga pada akhirnya Kastil Osaka mampu dikuasai oleh Tokugawa, dan para pejabat serta orang-orang sangat loyal terhadap Toyotomi itu mereka dihabisi satu persatu oleh jenderal daripada klan Tokugawa. Sementara di saat kerusuhan terjadi, dengan segera Sasuke membawa Lady Odo serta Hideyori ke sebuah tempat rahasia di bawah Kastil Osaka. Namun di sana terjadi perselisihan hebat antara Sasuke serta Saizo. Karena Sasuke masih berniat melindungi Lady Odo yang merupakan dalang di balik kekalahan klan Toyotomi. Pasalnya sebelumnya telah diketahui bahwasanya beliau telah memberikan surat kepada Tokugawa secara rahasia untuk menyerahkan semua anggota Sanada Juyushi. Maka dari sana kericuhan pun terjadi di antara anggota Sanada Juyushi yang tersisa. Lady Odo dan akhirnya berhasil dibunuh oleh Seizo yang membuat Sasuke benar-benar emosi, sehingga mereka memutuskan untuk bertarung satu sama lain dan membunuh satu sama lainnya. Penurunan mereka kala itu disaksikan oleh pihak musuh dari klan Tokugawa. Namun saat mereka hendak untuk melibatkan diri, Hotaru dan ayahnya mencegah salah satu jenderal daripada Tokugawa supaya memberi kesempatan pada kedua ninja tersebut untuk bertarung secara jantan. Setelah semuanya aman, Sasuke dan lainnya bangkit kembali karena ternyata apa yang terjadi itu adalah sebuah skenario dari sang sutradara film khususnya di sini ya. Ya itulah. Ya itu hanya merupakan akting untuk mengelabui daripada musuh itu sendiri ya. Strategi pengalihan isu itu ternyata sebelumnya sudah direncanakan oleh Jinpachi sendiri, karena dia menyadari bahwa wajahnya sangat mirip dengan Hideyori sebagai salah satu keturunan daripada Hideyoshi. Sementara Hideyori yang asli saat ini tidak sadarkan diri di sebuah peti yang disediakan oleh ibunya, dan strategi ini tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada Hotaru yang cawe-cawe dalam hal ini ya. Untuk menghilangkan jejak mereka, semuanya akan melanjutkan kehidupan barunya di sebuah wilayah Satsuma yang dirasakan jauh dari ancaman Tokugawa. Tetapi di antara rombongan itu, Lady Odo lebih memilih untuk melakukan harakiri dalam sebuah kastil yang akhirnya jasad Lady Odo pun sendiri tertimbun bersama puing-puing bangunan di Kastil Osaka tersebut. Dan keberhasilan Tokugawa Ieyasu menyerang Kastil Osaka secara otomatis merupakan sebuah peristiwa penghancuran daripada klan Toyotomi yang membuat posisinya sebagai shogun tak tergoyahkan, dan dirinya mampu mengubah periode Sengoku menjadi sebuah periode baru yang kemudian dikenal dengan periode Edo atau zaman Edo. Oke, begitu tadi ya cerita daripada Sanada Ten Brief di sini ya. Semoga menginspirasi kita bahwa perjuangan mempertahankan tanah air atau prinsip hidup itu benar-benar harus dipertahankan. Dan mohon maaf banget apabila ada penyebutan yang salah-salah kata di sini, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan tetap didukung daripada cerita Mas Niko di sini ya. Thank you banget buat kalian semua, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lebih baik.